Ulang ya. Assalamualaikum. Seragamnya udah rapi semua? Oke. Udah ganteng dan cantik semua belum? Ya, silakan duduk. Perhatian. Perhatian. Duduk, siap. Mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lapor kelas 22 jumlah 27 kurang 2 hadir 25 tangan 2 sakit siap menerima pelajaran. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat. Sama-sama. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today? I'm fine. I'm fine too. Oke, hari ini kita belajar materi apa? IPAS. Minggu lalu ingat nggak kita belajar apa? Sistem pernafasan manusia. Nah, materi besarnya judulnya adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Yo, attention please. Hanya saya yang ngomong, oke? Abdul Syakur, Adisti Cinta, izin, Dispen, Aditya Wibisono, Aldea Palosa, Almira Syakira, Ananda Putri Hoirunisa, Apolin Bilkis, Arjuna Jihad, Azam Nurul Iza, Fakih Zainun, Fatan Goza, Dalang, Muhammad Halfaras, Muhammad Gifari Rafi, Muhammad Rizky Setiawan, Muhammad Muzadid Yurdi, Muhammad Syuja, Marsha Rizky, Muhammad Hafid, Muhammad Zidan, Nazril Ilham, Panji Bagus, Raffi Akbar, Raka Darul, Reno Aditya, Tito Abinubli. Tadi banyak banget yang dispen, emang mereka ngapain? Variasi. Variasi apa? PBB? Oke. Sudah siap belajar? Sebelum belajar, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya apa kira-kira? Ice breaking itu apa sih? Ice itu apa? Breaking. Hancurin. Berarti ngancurin es yang ada di mana? Yang ada di kepalamu ya. Ice breakingnya adalah tebak gambar. Itu gambar tangan Adit.
Oh, alladzi. Kalau ini mah Coba, ada yang bisa masuk? Oleh. Oke, bentar. Oh, gini aja nih. Ice breakingnya adalah tebak gambar. Pernah main ini? Pernah. Ini angka berapa? 5, karena L-nya disilang jadi 5. Ini gambar apa? Gambar jin. Terus ini nasi digabung jadi imajinasi. Terus kita next ke selanjutnya. Coba tebak, ini apa? Australia. Apa? Rusia. Rusia itu apa? Negara. Apakah benar? Yes, betul. Ini apa? Matematika. Kenapa matematika? Ini mata diganti mate. Terus ini mati. Ini K. Saknya dicoret jadi K2. Matematika. Apakah benar? Ya, benar. Mana? Benar. Tuh. Terus selanjutnya. Keju tang. Apa? Pejuang. Pejuang. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar kendi. Apa? Pejuang pendidikan. Pejuang pendidikan. Siapa tuh pejuang pendidikan? Are you sure? Nanti pejuang pendidikan dan malas belajar ya? Ya benar. Mana sih? Di bawahnya ya? Ya betul, pejuang pendidikan. Selanjutnya, what is this? Kelihatan. Udah kelihatan ya tadi ya? Hormati guru kita. Halo. Nah, habis. Thank you. Ya, sedikit aja. Kan ice breaking. Udah pecah belum esnya? Ya udah, ya udah, sekarang taruh pulpen 1 di mejamu masing-masing. Udah. 1 aja, 1, nggak boleh 2, nggak boleh 3, nggak boleh 4, nggak boleh 5. Ya, betul. Yang ada laptop di tengah-tengahnya pinggirin dulu. Raffi Akbar, pinggirin dulu laptopnya. Hah? Ya udah sini dulu. Oh, dia lagi main Roblox kan, Bu? Ayo, buruan. Mana? Kelompok 1 udah pulpennya? Kelompok 2? Kelompok 2 mana pulpennya? Mana? Kelompok 3? Kelompok 4? 5 mana? Oke. Saya punya 2 kata, ada clap dan ada
Pen. Kalau saya bilang clap, kamu tepuk tangan. Kalau kamu bilang pen, kamu rebutan pulpen sama teman kelompok kamu, ya. Yang kalah berarti nanti nyanyi. Yang kalah ngapain? Yang kalah ngapain? Nyanyi apa? Nyanyi balonku ya. Balonku pakai bo ya. Pakai o, pakai o. Ayo, attention please. Attention please. Ya mulai. Raffi Akbar. Yang benar. Benar. Terus. Lapin jam berapa ini? Oh, jam 2-an kan Pak bisa. Lagi ngerekam video. Nah, maksudnya ini kan dibuka semua. Ini di depan meja berapa sih? 3. Nggak tahu. Saya bukan saya Pak dia. Udah. Bentar saya rapin. Ya, sekarang coba kita pemanasan dulu. Clap. Clap. Berarti begini. Clap. Coba. 1, 2, 3. Clap. 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 Rena jangan malu-malu Rena. Ya. Attention please. Clap. Pen. Taruh lagi. Terakhir ya. Ya. Jangan diancang-ancang dong. Clap. 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 Pen. Yang ada dapat banyak berarti ya. Berarti nggak usah ada hukuman. Oke. Udah pecah belum esnya? Udah ya. Nah sekarang ya, attention please. Can you listen to me? Sekarang waktunya kita kembali ke laptop. Satu laptop 1 orang. Enggak, maksudnya kembali ke laptop saya. Nih, minggu lalu kita udah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah apa? Bernafas. Coba saya mau nanya sama salah seorang di antara kalian. Almira, bernafas itu apa sih Almira? Bernafas itu adalah mengeluarkan oksigen yang telah dimasukkan ke dalam tubuh. Mengeluarkan oksigen yang telah dimasukkan ke dalam tubuh. Apakah tepat? Nah, lebih tepat apa yang lebih tepat? Kalau nafas itu menghirup O2 atau oksigen, kemudian mengeluarkan kembali dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Betul sekali. Manusia itu bernafas pakai organ apa namanya? Paru-paru apa insang? Paru-paru. Nah, coba answer this question. Dapatkah seseorang bernafas ketika berenang di dalam air? Terus harus apa kalau dia berenang? Tahan napas. Terus kalau mau napas harus keluar dulu dari air ya? Iya, lucu banget kayak si Adit. Organ pernafasan manusia apa?
Apa aja organ pernapasan manusia? Yang pertama? Adit, kemarin di hidung ada apa, Dit? Di hidung kamu ada apa, Dit? Ada? Ada mobil lu. Ada bulu hidung. Buat apa bulu hidung, Dit? Parkiran lu, parkiran. Gak serius. Nah, Dit, buat apa, Dit? Bulu hidung? Untuk menyaring apa? Menyaring debu atau kotoran. Nyari manusia. Hidung ini menjadi organ utama, organ yang paling pertama ketika kamu melakukan pernafasan. Karena pertama kali udara yang kamu hirup dari luar itu masuk lewat hidung. Tapi bisa nggak ada organ yang lain? Ada. Apa? Lebih baik yang mana? Kenapa lebih baik yang hidung? Kalau dia pakai mulut, keseringan pakai mulut bisa apa? Bisa. Bisa TBC, bisa apa lagi? Infeksi. Infeksi apa? Infeksi saluran pernapasan. Kenapa bisa infeksi? Karena nggak disaring, berarti kotoran-kotorannya bisa masuk ke dalam sistem pernapasan kamu. Terus selanjutnya ada apa lagi kemarin? Faring. Faring itu apa sih? Saluran Yang melanjutkan hidung ke laring. pembatas antara makanan dan udara. Tadi dia adanya di antara hidung dan mulut. Di belakangnya ya. Kalau udara masuknya ke tenggorokan. Kalau makanan masuknya ke kerongkongan. Betul. Selanjutnya ada laring. Laring disebut juga sebagai pangkal tenggorokan. Kemarin kita udah sempat bahas belum fungsi laring itu buat apa? Sempat. Yang kamu pahami buat apa? Untuk mengatur jalannya makanan dan udara. Terus di atasnya laring ada apa nih namanya? Katup epiglottis yang dia bisa membuka dan menutup siapa? Menutup laring. Saat makan dia, saat bernafas dia. Kalau misalnya dia tersedak berarti ada gangguan kan? Ada gangguan dari si epiglottis ini. Kenapa kamu bisa tersedak? Misalkan kamu makan sambil ngomong, sambil apa lagi? Sambil bercanda, sambil tidur. Sambil ketawa bisa. Selanjutnya ada apa lagi? Azam apa? Batang tenggorokan atau trakea. Kemarin di trakea ini ada apa namanya? Ada selaput-selaput. Namanya apa? Cilia. Yang seperti rambut ya. Fungsinya buat apa? Untuk menyaring. Jadi pertama disaringnya di mana? Hidung. Yang kedua disaringnya di trakea. Betul. Kenapa perlu penyaringan itu? Supaya ketika sampai ke paru-paru udaranya sudah bersih. Betul. Kalau tiba-tiba kita sadar kita kanan, kita sadar kita Kok bisa gitu? Kita mah sugesti aja kali ya. Terus selanjutnya, nih ada yang bentuknya seperti cabang. Ini apa? Yang bentuknya seperti cabang apa? Bronkus. Ini cabang dari siapa? Cabang dari trakea. Dia fungsinya buat apa? Mengalirkan udara dari ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Terus ada apa lagi? Cabang dari bronkus disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus berarti mengalirkan udara kemana? Dari alveolus. Alveolus ini ya, bentuknya kayak anggur, ada banyak sekali. Fungsinya buat apa? Pertukaran oksigen dan
karbon dioksida. Nanti karbon dioksida lagi keluar lagi nggak? Karbon dioksida keluar lagi nggak? Keluar. Yang dinamakan sisa dari pernafasan. Lewat apa keluarnya? Hidung lagi. Lewat hidung. Lewat kuping bisa nggak? Lewat kuping bisa nggak lewat kuping? Enggak. Bisa. Enggak ada udara di Coba jawab pertanyaan ini. Berikut ini yang merupakan fungsi itu dalam proses pernafasan adalah gas, pembukaan gas. Bagian kamu. Itu. Yang mana? Yang sebutin aja warnanya. Yang mana? Angkat tangannya. Hai. Yang ungu. Benar kah ungu? Sebagai attention please. Reno. Kesini matanya. Nih, kecuali sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Kenapa dia salah? Karena ini terjadinya di mana tadi? Alveolus. Betul. Ada gangguan aja dia. Udah ya tadi ada jawabannya ya? Lagi aja. Bikin soal baru. Pengen digit. Pertemuan itu dia. Nih, pertanyaannya, struktur organ pernafasan yang merupakan percabangan saluran menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Siapa yang bronkus? Kelompok ini, siapa yang trakea? Trakea. Jawabannya benar, bronkus. Terus selanjutnya, katup yang berfungsi melindungi epiglottis. Tadi adanya di mana? Di atas sih? Laring. Nih, jawabannya apa? Alveolus. Ini apa? Selaput suara. Di laring. Tuh. Oke. Nah, attention please. Reno, Radit. Siapa lagi nih? Satu lagi namanya? Yang kacamata? Raka. Ini waktunya belajar apa waktunya ngobrol, Raka? Ngobrol. Emang saya nggak punya mata buat ngeliat Raka ngobrol? Ya, ini saya punya LKPD. Tahu nggak LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Peserta didiknya siapa? Kalian. Berarti yang ngerjain siapa? Kalian. Nah, ini lembar kerja peserta didik yang berkaitan dengan sistem pernafasan pada manusia. Tujuannya buat apa kamu? Tujuan pembelajaran menggunakan LKPD ini untuk mengetahui organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pernafasan pada manusia. Kemudian selain itu apalagi? Untuk mengetahui fungsi-fungsi daripada organ-organ tersebut. Tadi ada berapa organ sih? Yang pertama hidung, yang kedua
faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam, yang ketujuh alveolus. Nah, nanti di sini ada fase 1, ada fase 2, ada fase 3 sampai 5. Kamu isi LKPD ini sesuai dengan masalah yang tercatat dalam LKPD ini. Kemudian nanti siapkan kelompok kamu untuk presentasi, ya. Paham tuh? Nanti presentasinya gimana, Bu? Bawa aja kertasnya kayak gini. Tapi pastikan bahwa kamu memahami apa yang kamu presentasikan kepada teman-teman kamu. Mau dipilih atau mau maju sendiri nanti presentasinya? Berdua. Apaan? Dipilih. Ya udah, kerjain dulu aja. Nanti kita lihat siapa yang maju abis itu. Kelompok berapa ini? 1, ini berapa? 3, ini 5, ini 2. Ini 4 aja ya. 1, 3, 2, 4. Bisa dilanjut pekerjaannya, langsung dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Itu ada yang membuat hipotesis. Tahu hipotesis itu apa? Apa? Kesimpulan, sementara. Udah butuh. Coba lihat. Bahkan kayak gitu. Oh. Belum. Aja TW bikin. Apaan sih TW bikin? Oh, TW Peter. Kerjain Amira mau yang jelasin Bu. Satu kelompok aja majunya. Semuanya maju. Tapi yang ngomong satu orang kan Bu. Gak boleh ngomong kayak gitu. Nggak boleh. Kalau ini belum. Ini siapa aja anggota kelompoknya? 5. Nanti maju semua berarti ya? Kelompok Azam udah belum? Zam udah belum, Zam? Mana? Lanjut kerjain. Itu apa? Ini siapa ini? Kelompok 2 siapa? Kamu. Ini kan? Udah kerjain belum? Gina, kerja. Kalau udah konfirmasi ya. Saya kasih waktu sampai 13.45. Itu kan ada 5 fase. Nanti kalau misalkan kamu presentasi, bagi-bagi. Misalkan Reno ngejelasin fase 1,
Terus si Vito fase 2 gitu. Bener. Ini kan dia kan lari, menunjukkan dia jadi apa? Batuk. Ngos-ngosan. Nah, mereka menjualkan karena apa? Karena dasarnya masalah. Coba cari informasi kalau misalkan dia terlalu banyak aktivitas, ngos-ngosan dia jadi kalau dia berlari, jadi gitu. Terus yang kedua ini, dia makan sambil telepon, nanti batuk. Masalah tuh penampakannya karena membuat dia jadi karena ininya apanya yang sedang
Kelompok satu. Ukur. Dua menit lagi. Udah apa? Uyup kan itu gurunya. Pin ya. Berapa juga? Buat lu. Weh, kelompok 2, bro. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Udah siap belum? Apa? Enggak. Udah, Bang. Ayo Zam, maju Zam. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo beran. Semuanya. Bagi-bagi aja tugasnya. Opet. Bawa. Nah, teman-teman, Reno, tolong kalau temennya lagi ngobrol, lagi ngomong, lagi ngejelasin, didengerin. Ya, mulai. Bisa pakai gambar ini nih buat ngejelasinnya.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang organ tubuh. Apolin. Dari itu penyebabnya itu karena kekurangan kondisi dari terlalu cepat, teknik pernafasan yang salah, kondisi tubuh, lingkungan tidak mendukung, kurang pemanasan, dehidrasi, kurang nutrisi, masalah medis. Nah, organnya apa aja sih? Organnya ada hidung, mulut, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Ada paru-paru, diafragma, otot, pernapasan, dan jantung. Nah, kalau gambar yang B, itu lagi makan, kemudian tersedak. Penyebabnya apa sih? Makan terlalu cepat, makanan terlalu besar atau keras, kurangnya koordinasi otak dan otot menelan. Terus organnya apa aja sih? Ada mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang ini kan. Ini pegang dulu pegang. Ini pegang. Yang ini. Nih. Berdasarkan wacana tersebut, kalian akan menemukan sesuatu permasalahan. Yaitu dua permasalahan dari organ tubuh. Pertama, permasalahan kesehatan akibat kebiasaan bernapas lewat mulut. Yang pertama, yang keduanya adalah kurangnya kesadaran atau edukasi tentang cara bernapas yang benar. Ini apaan? Belum kasih. Belum kasih bilang apa? Yang ini belum ada jawabannya, Bu. Ya. Itu yang gitu tuh, gitu, Pak. Iya. Ini baca semua. Saya malah bagiannya. Oh iya. Di sini ada rongga hidung. Rongga hidung di sebelah sini. Untuk saluran masuknya udara dari lingkungan ke dalam tubuh. Di dalam tubuh
Di dalam rongga hidung terdapat selaput, lendir, dan rambut yang berfungsi menyaring dan menghangatkan udara yang masuk. Terus, habis itu ada faring atau di belakang rongga hidung, pembatas antara saluran pernapasan dan pencernaan. Habis itu ada laring. Laring punya katup epiglotis berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara agar sesuai pada salurannya. Dan habis laring ada trakea atau yang berbentuk tabung panjang di leher hingga ke dada. Batang tenggorokan di sepanjang trakea terdapat jaringan apitel bersilia berfungsi menghangatkan dan penyaringan udara. Habis trakea ada bronkus, yaitu cabang tenggorokan mengalirkan udara dari trakea ke paru-paru kanan dan kiri. Habis itu ada bronkiolus, cabang kecil dari bronkus menyalurkan udara ke alveolus. Ujung bronkus, tempat bertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Rongga mulut proses pencernaan makanan, mengunyah, melumatkan pencampuran makanan dengan air liur, dan membantu proses penelanan. Habis itu ada paru-paru, pertukaran gas oksigen dari udara untuk dibawa ke seluruh tubuh melalui darah, membuang karbon dioksida, limbah dari sel 2 kali tubuh. Habis itu terakhir ada diafragma, bernapas atau pembatas antara rongga dada dan rongga perut, berperan proses batuk, menelan, muntah, dan buang air besar dengan meningkatkan tekanan di dalamnya rongga perut. Ajeng. Yang mana? Udah, Bu. Sekian dari kelompok kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi ya. Ya, 2 kelompok aja dulu. Kelompok 4 dipersilahkan. Pegang aja, tapi jangan deket-deket. Sini, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Radit Calakim dari kelompok 4. Saya akan dari kelompok 4. Ada saya, Raffi, Reno, Raka, dan Vito. Ya.
Apa guna lu di? Oh. Sini dah. Di sini suruh jelasin apa yang terjadi di gambar A dan gambar B. Gambar A itu orangnya batuk karena sesak napas saat berlari. Terus gambar 2 itu dia batuk-batuk karena tersedak saat makan, karena makan sambil berbicara. Siapa ini? Gimana sih? Fase 2 yaitu infeksi saluran bernapas. Soalnya dulu Oh, Jadi di sini ada cerita disuruh jelasin. jadi di sini ada cerita disuruh jelasin. Apa itu TBC? Terus tulis di apa ya? Terus sebutin permasalahannya. Permasalahan dia karena infeksi saluran pernapasan dan bronkitis. Terus lagi ini yang bawah nih. Ini Yang gua mau analisis nih. dia ngapain? Ini dia. Udah bego, udah. Dia masih itu. No. Oh iya. Ini sakna. Oh. Kenapa ini? Lu baca tulis. Baca soalnya. Baca. Coba jalan. Mana soalnya? Itu nih yang jadi tuliskan. Jadi tuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, jawabannya ini. Jawabannya sesak napas akibat infeksi saluran pernapasan terjadi karena peradangan yang menyempitkan saluran udara, biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. Iya, enggak satu. Jadi yang kedua, Hipotesisnya. jadi hipotetis itu nanti gimana? Jadi hipotetis ini apa? Jika seseorang mengalami infeksi saluran pernapasan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya M. Syuja. Nama saya Muhammad Jidan. Nama saya Muhammad Hafid. Nama saya Marsha Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halfara. Berdiri kami di sini ingin mempresentasikan LKPD kami. Nomor dan
Oke, jadi yang pertama di gambar A, di foto yang pertama ada orang yang sedang berlari. Lalu setelahnya ia menjadi kecapean. Lalu di gambar yang B ada seseorang yang sedang makan, lalu ia tersedak. Kenapa ia bisa tersedak? Karena ia makan sambil berbicara dengan telepon. Yang pastinya ini tidak boleh ditiru oleh kita ya. Jadi kalau lagi makan, usahakan diam dan makannya jangan terlalu terburu-buru. Bacain dulu. Organ tubuh pada manusia salah satunya terdapat mulut dan hidung, yang keduanya dapat digunakan untuk masuknya udara. Umumnya, semua manusia bernapas melalui hidung, di mana prosesnya adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun dalam keadaan tertentu, seseorang juga bisa bernapas melalui mulut. Hidung dan mulut sama-sama bisa digunakan untuk bernapas. Namun, keseringan bernapas melalui mulut dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Berikut beberapa penyakit yang mengintai jika kebiasaan bernapas lewat mulut, yaitu bronkitis, sesak napas, infeksi saluran pernapasan, dan TBC. Bernapas melalui mulut juga dapat menyebabkan kelelahan dan dalam beberapa situasi juga dapat menyebabkan stres pada jantung dan paru-paru. Berdasarkan wacana tersebut, kalian akan menemukan suatu permasalahan. Nah, di sini permasalahannya ada satu, kebiasaan bernapas melalui mulut, dan yang kedua, dampak negatif terhadap organ vital. Ini berdasar. Iya. Kira-kira dari masalah yang telah kalian dapatkan, coba tuliskan pertanyaannya yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, yang pertama, apa saja risiko kesehatan yang dapat timbul akibat kebiasaan bernapas melalui mulut secara terus-menerus? Dan yang kedua, mengapa bernapas melalui hidung dianggap lebih sehat dibandingkan bernapas melalui mulut? Nanti ya. Jawabannya untuk yang pertama, bernapas melalui mulut secara terus-menerus dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Lalu jawaban yang kedua, bernapas melalui hidung lebih efektif dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita bernapas melalui hidung, di dalam hidung ini ada bulu-bulu hidung yang berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Jadi kalau sampai ke paru-paru bisa tetap aman kalau kita bernapas lewat hidung. Sebaliknya jika kita bernapas lewat mulut. Kenapa sama merokok? Jelasin yang ini, bacain doang. Ini yang pertama hidung. Nomor satu hidung, nomor dua paru. Gitu dong. Yang pertama hidung. Yang pertama hidung. Nomor pertama ada hidung. Yang pertama ada hidung. Terus Nomor kedua ada faring. Nomor tiga ada laring. Nomor tiga ada trakea. Nomor empat ada trakea. Nomor 5 ada bronkus. Nomor 6 ada bronchiolus. Dan nomor 7 ada alveolus. Dan nomor 8 ada diafragma. Pas 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Carilah informasi terkait struktur dan fungsi organ pernapasan dengan membaca sumber literasi seperti buku. Organ pernapasan hidung. Strukturnya ada lubang hidung, bulu hidung, septum hidung, rongga hidung, saraf hidung atau olfaktori, sinus hidung, silia, selaput, lendir, dan nasofaring. Fungsinya, fungsi hidung adalah menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Organ pernapasan faring. Strukturnya ada nasofaring, orofaring, laringofaring. Fungsinya menyalurkan udara dari hidung ke laring. Organ pernapasan laring. Strukturnya ada epiglotis, tulang rawan, dan pita suara. Fungsinya perlindungan saluran pernapasan dari makanan. Organ pernapasan trakea. Strukturnya silia, mukus, dan tulang rawan. Fungsinya adalah menyaring dan melembabkan udara. Lalu ada organ pernapasan paru-paru, terstruktur dari bronkus, bronchiolus, alveolus, lobus, dan
Pleura. Pleura. Fungsinya adalah pertukaran gas dan menyaring udara. Bronkus. Strukturnya ada epitel bersilia, otot polos, dan lobaris. Fungsinya adalah melembabkan dan menghangatkan udara. Bronkiolus. Strukturnya ada lamina propria, elastin, dan otot polos. Fungsinya mengatur volume udara dan menyaring udara. Dan terakhir alveolus, dinding tipis kapiler darah dan surfaktan. Fungsinya adalah tempat pertukaran gas. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nomor 1, Sinta memiliki kebiasaan buruk, yaitu saat makan ia sering sekali berbicara. Suatu ketika Sinta makan sambil berbicara, tiba-tiba ia tersedak saat menelan makanan tersebut. Organ apakah yang fungsinya terganggu sehingga menyebabkan Sinta tersedak? Analisislah mengapa peristiwa tersebut terjadi dan jelaskan mengapa demikian. Jawabannya adalah organ yang terganggu adalah katup epiglottis yang ada di laring. Kenapa bisa terganggu? Karena saat Sinta makan sambil berbicara, katup epiglottis gagal tertutup sempurna sehingga akan menyebabkan penyumbatan atau makanan yang masuknya itu bukan lewat tenggorokan bukan lewat kerongkongan tapi masuknya lewat tenggorokan. Lalu nomor 2, sejak akhir tahun 2019 muncul penyakit yang dinamakan COVID-19. Peneliti mengungkapkan penyakit tersebut diakibatkan dari virus yang dinamakan coronavirus. Karena bentuknya menyerupai mahkota crown atau corona, pemerintah menganjurkan untuk selalu menggunakan masker. Dari data tersebut, apakah virus corona berhubungan dengan sistem pernapasan? Lalu, apakah virus tersebut menyerang organ pernapasan? Jawabannya adalah berhubungan. Virus bisa menyerang sistem pernapasan karena virus memiliki protein khusus yang menempel di reseptor manusia atau di sekitar organ pernapasan manusia. Nah, itu virus bisa menempel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, duduk yang rapi lagi. Almira, kamu kelompoknya di mana, Mir? Ya, udah kembali. Udah ya. Attention please. Berapa kelompok tadi yang udah maju? 2. Kelompok siapa aja? Kelompok 3 dan 2. Tadi kelompok 4 jadi maju nggak? Kenapa nggak jadi maju? Karena belum siap. Kenapa belum siap? Karena kerjaan yang ngobrol mulu. Tadi saya suruh siapin nggak buat maju? Saya suruh bagi-bagi nggak tugasnya? Dikerjain nggak sama kalian? Dikerjain nggak sama kelompok 4? Yakin? Kalau dikerjain ketika maju itu udah siap. Apa yang mau kamu jelasin? Bagian kamu yang mana? Udah nggak nyuruh-nyuruh temennya lagi? Tadi nyuruh-nyuruh temennya nggak? Nyuruh-nyuruh nggak? Kamu sekarang masih jadi anak SD apa anak SMA? SMK. Bukan remaja awal lagi kan? Berarti udah harus bisa menempatkan diri apa enggak? Kalau misalkan udah harus belajar, berarti waktunya belajar apa ngobrol? Waktunya ngobrol apa belajar? Apa main laptop? Apa ngomongin orang? Apa ngebahas game? Belajar. Jangan sampai hal yang tadi terjadi pada kelompok 4 itu terulang kembali di presentasi selanjutnya. Bisa dipahami nggak? Itu jadi evaluasi dari saya. Kemudian selanjutnya saya berikan kalian tugas untuk menulis refleksi atau evaluasi pada hari ini
Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, ataukah pelajaran hari ini menyebalkan, ataukah pelajaran hari ini sulit dipahami di lembar kerja kalian dalam waktu 10 menit. Boleh? Boleh dimulai dari sekarang. Di kertas LKPD kamu, kasih refleksinya. Di belakangnya. Sampai jam 14.15 aja. Di kertas.
Nggak boleh. Satu. Ayo, semuanya. Ayo Aldea, mana kelompok 2? Aldea di mana? Apolin. Aldea. Oh. Ya. Lemnya mana bang? Nggak ada. Di bawah. Mana kelompok 1? Tahu banget. Ayo. Nah, ya, attention please. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Minggu depan kita akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 3, 4. Hari ini tadi kita belajar apa? Sistem pernafasan manusia. Coba diingat-ingat lagi. Ada apa aja? Yang disebut dengan batang tenggorokan itu apa? Yang disebut dengan pangkal tenggorokan itu apa? Faring apa laring? Yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Yang cabangnya bronkus apa disebutnya? Bronkiolus apa bronkiolus? Bronkiolus. Nanti setelah ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Ada beradaptasi, ada apa lagi? Ada apa lagi, ayo? Bergerak, ada apa lagi? Membutuhkan makanan dan nutrisi yang lain. Nah, ya. Kemudian nanti kita belajar tentang sistem pernafasan pada tumbuhan dan hewan. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan dulu Suja. Perhatian. Perhatian. Duduk. Siap. Gerak. Pelajaran ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.